Ya pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama di mana Istana Presiden Georgia dikepung. Kondisi negara gerbang Asia dan Eropa Georgia ini tengah memanas. Pendemo yang mengepung di depan Istana Presiden Tbilisi rusuh dengan aparat. Pembakaran dilakukan di mana-mana. Polisi Georgia menggunakan semprotan merica dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa yang berkumpul di depan Istana Presiden di ibu kota Tbilisi pada Sabtu pekan lalu, bertepatan dengan Hari Pemilihan Umum Daerah. Insiden itu terjadi setelah sekelompok massa mencoba mengepung Istana Presiden, memaksa masuk ke kompleks tersebut. Ketegangan meningkat ketika sejumlah tokoh oposisi menyerukan revolusi damai melawan partai berkuasa di Georgia yang mereka tuduh bersikap pro-Rusia dan semakin otoriter. Seruan tersebut memicu gelombang demonstrasi baru di tengah kecurigaan publik terhadap integritas pemilu. Oposisi pro-barat di negara itu telah menggelar aksi protes berulang sejak tahun lalu setelah kemenangan mimpi Georgia dalam pemilu yang dinilai curang oleh para pengkritiknya. Kemenangan itu juga diikuti dengan keputusan pemerintah untuk membekukan proses aksesi Georgia ke Uni Eropa, langkah yang dianggap mengkhianati cita-cita nasional. Pada hari Sabtu lalu, polisi anti huru-hara bersenjata lengkap mengepung area sekitar istana sebelum menggunakan semprotan merica dan meriam air untuk menghalau massa yang menolak bubar. Aksi pembubaran berlangsung menjelang penutupan tempat pemungutan suara dalam pemilihan daerah yang diboikot oleh blok oposisi utama. Selanjutnya dari Georgia kita ke Perancis, di mana Perdana Menteri Perancis Sébastien Lecornu mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin 6 Oktober waktu setempat setelah baru menjabat kurang dari sebulan. Pengunduran diri ini diajukan Lecornu sehari setelah mengumumkan anggota kabinet pemerintahannya pada Minggu 5 Oktober malam waktu setempat. Krisis politik di Perancis semakin dalam setelah Perdana Menteri Sébastien Lecornu dan seluruh kabinetnya mengundurkan diri pada Senin. Hal ini hanya beberapa jam setelah kabinet resmi diumumkan. Pemerintahan ini tercatat sebagai yang tersingkat dalam sejarah modern Perancis, di mana Lecornu hanya bertahan sebagai 27 hari saja sebagai Perdana Menteri dan pemerintahannya hanya bertahan selama 14 jam. Dalam pidato singkatnya, Lecornu secara blak-blakan menyalahkan kondisi parlemen yang terpecah belah. Ia menyebut ada keengganan para politisi untuk berkompromi sebagai alasan utama keputusannya. Ia menuding ego para politisi oposisi yang kaku pada manifesto partai masing-masing dan menolak kompromi. Di sisi lain, ia juga menyalahkan anggota dari koalisi minoritasnya sendiri yang dinilai lebih fokus pada ambisi presidensial pribadi mereka ketimbang kepentingan negara. Pemicu utama krisis ini adalah susunan kabinet baru yang diumumkan Lecornu. Alih-alih menyatukan, kabinet tersebut justru membuat marah lawan dan kawan politik. Akibatnya pemerintahan baru ini tidak memiliki mayoritas yang solid di parlemen yang terfragmentasi, membuat mereka sangat rentan untuk dijatuhkan kapan saja. Informasi terpopuler selanjutnya dari dalam negeri, di mana Kementerian Dalam Negeri menegur Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution karena inflasi di daerahnya menjadi yang tertinggi se-Indonesia, yakni 5,32% secara tahunan. Teguran itu dilayangkan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Thohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Bukan hanya menegur Bobi, Kemendagri juga meminta 9 gubernur lainnya mengatasi fenomena tersebut. Tomsi bahkan membandingkan Sumatera Utara dengan Papua Pegunungan. Ia paham kondisi Medan di Papua Pegunungan turut menghambat distribusi. Namun provinsi itu ternyata masih sanggup mencatatkan angka inflasi yang hanya 3,55%. Ia heran dengan provinsi-provinsi lain yang memiliki jalur distribusi barang dan jasa mudah, tapi tetap mengalami inflasi tinggi. Tomsi pun mendesak para kepala daerah segera bertindak. Selanjutnya dalam Hot News,
peneliti BRIN membenarkan bahwa bola api yang terlihat di langit Cirebon pada Minggu 5 Oktober silam adalah meteor. Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional atau NASA pun menguraikan asal-usul meteor dan perbedaannya dengan bintang jatuh. NASA menjelaskan ada 3 kata yang sering digunakan terkait benda langit yang jatuh ke bumi, yaitu meteor, dan meteorit. 3 kata itu merujuk kepada benda yang sama dalam situasi yang berbeda. Meteoroid adalah bebatuan luar angkasa yang ukurannya bervariasi antara sekecil debu hingga asteroid berukuran kecil. Istilah ini digunakan selama batu tersebut masih melayang di antariksa. Kebanyakan meteoroid adalah serpihan dari benda langit lebih besar yang patah atau meledak. Sementara itu meteor adalah meteoroid yang memasuki atmosfer bumi atau planet lainnya yang jatuh dalam kecepatan tinggi kemudian terbakar. Fenomena ini yang membuat meteor sering juga disebut sebagai bintang jatuh. Meteor kadang tampak lebih terang dibanding Venus sehingga disebut sebagai bola api. Ilmuwan memperkirakan material meteor yang jatuh tiap hari ke bumi total beratnya bisa mencapai 48,5 juta ton. Sementara meteoroid yang tersisa dari gesekan di atmosfer dan jatuh di permukaan bumi diberi nama meteorit. Meteorit bisa berukuran sebesar kerikil hingga sebesar kepalan tangan manusia.